سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan kesemua nikmat tersebut kita telah hadir di tempat yang baik ini untuk tafaqquh fid din, yang kita masih berbicara tentang al-ijma'. Apa saja yang menjadi ijma' di kalangan para ulama, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang masuk kepada bab fikih. Kemudian kita tidak lupa salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya, kita termasuk di dalamnya. Kita telah berbicara fuqaha dari berbagai negeri mengenai hadas pembatal wudu. Al-Faqih Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa tidak sah tanpa taharah sholat. Jadi syarat sah sholat itu adalah taharah. Tapi di sini ada tampaan, selama itu memungkinkan. Kenapa kata-kata itu memungkinkan? Karena ada kalanya seseorang tidak mampu untuk melakukan wudhu, tidak mampu untuk melakukan mandi, atau bahkan dia dalam keadaan darurat tidak mampu pula dia untuk tayamum. Maka dalam keadaan seperti itulah dia sholat. Karena keumuman dalil fattaqullah mastata'tum. Contoh, apabila ada seorang yang sedang sakit, dia terbaring, hanya bisa melakukan dengan isyarat, ya. Dan bisa jadi juga dia dalam keadaan ada hadas atau najis, ya. Tidak mungkin membersihkannya. Maka dalam keadaan itu darurat. Dalam keadaan dia tidak membersihkan najis pun boleh melakukan sholat. Karena itu sudah sangat darurat. Yang penting tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kecuali sudah tidak ada kesadaran. Ya. Atau lebih daripada itu ya sudah tidak ada kehidupan, tentunya mati. Ya sudah selesai. Selama dia masih ada kehidupan dan masih bisa berisyarat, mesti dia sholat. Tapi ijma' mengatakan, para ulama sepakat bahwa sholat tidak sah tanpa taharah selama memungkinkan, ya. Kemudian mereka juga sepakat bahwa keluarnya tinja dari dubur, keluarnya kencing dari kubul, ya. Demikian halnya para wanita juga keluar mani, kentut atau dari dubur, ya. Hilangnya akal dan semua bentuknya. Semua ini di atas hadas membatalkan taharah, mengharuskan wudhu. Ya, mereka sepakat bahwa darah isti'adzah membatalkan wudhu, membatalkan taharah. Rabi'ah dalam hal ini menyelisih dengan menyatakan tidak membatalkan taharah. Ya. Nah, mereka sepakat bahwa menyentuh di sini adalah jima'. Jima' itu adalah bersetubuh. Ya. Adalah membatalkan taharah, ya, kesucian. Jadi maka wajib mandi, gitu ya. Kemudian kalau menyentuh dengan arti kemarin sudah kita bahas,
menyentuh bukan berarti jima, itu masih ikhtilaf. Maka tidak dimasukkan dalam kitab ijma. Ya. Saya ulangi lagi kata-katanya. Imam As-Suyuti berkata, tidak ada pengingkaran terhadap ikhtilaf. Yang ada pengingkaran adalah masalah ijma. Jadi apa-apa yang sedang diikhtilafkan oleh ulama, kita tidak boleh mengingkarinya. Ya, cuma kita condong kepada yang mana yang mau kita ikuti. Tidak boleh mencelah yang berseberangan dengan kita, karena ini masih ranah ikhtilaf. Ya. Tapi kalau menyentuh dalam arti kata bersetubuh, tidak satupun ulama yang berbeda. Bersetubuh berarti membatalkan wudhu, bahkan dia wajib mandi. Apabila tidak sanggup mandi, maka dia wajib untuk bertayamum. Ya. Kemudian mereka sepakat bahwa tertawa di luar sholat tidak berpengaruh untuk membatalkan wudhu. Umpama habis wudhu, tertawa terbahak-bahak, tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi nggak perlu kalau ketawa harus wudhu lagi, nggak ada, karena itu bukan termasuk pembatal wudhu. Tapi mereka juga sepakat tertawa di dalam sholat membatalkan wudhu, bahkan membatalkan sholat. Ya, jadi itu bedanya. Ada pembatal wudhu, ada pembatal sholat. Kalau tertawa di dalam sholat, batal sholatnya. Wudhunya batal nggak? Tidak, karena kan tadi sudah poin yang pertama, tertawa di luar sholat tidak membatalkan wudhu. Tetapi tertawa di dalam sholat membatalkan sholat. Ya. Kemudian bab hal-hal yang menjadi ijma dalam masalah air. Para ulama sepakat akan tidak bolehnya berwudu dengan air rendaman, air bunga atau hasil pepohonan, ya, atau air tumbuhan usfur. Dan mereka sepakat akan tidak bolehnya taharah kecuali dengan air mutlak. Air mutlak itu yang masih berada pada bentuk asal penciptaannya, yang masih dinamakan air. Mau itu air sungai, mau itu air laut, mau itu air tanah, ya. Pokoknya airnya mutlak. Semua boleh dipakai untuk bertaharah, ya. Tapi kalau sudah air sirup, dulu kan pernah ya kita belajar, itu udah tercampur. Ya, mungkin bapak-bapak pernah mendengar, air itu tetap suci sebelum najis membentuk warna, rasa, atau bau. Kalau tidak dikatakan najis yang merubah, nanti bapak tiba-tiba buka keran yang biasanya bersih, tahu-tahu dia keluarnya lumpur. Kan berubah warna, berubah rasa. Itu tidak berpengaruh. Ya. Tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah najisnya yang merubah. Umpama najis tersebut merubah baunya jadi berubah. Itu pun kalau dalam bentuk air yang banyak tidak berpengaruh, seperti air sungai. Air sungai kan ada kadangkala bening, kadangkala juga butek, namanya air sungai kan. Tapi di sebelahnya itu jalan kotoran. Kita lagi wudhu, terus sebelahnya itu kotoran lewat. Sah. Karena air itu tidak mungkin dirubah oleh kotoran yang sedikit, yang nggak mungkin air sungai itu bisa dirubah oleh kotoran. Ya. Tapi kalau air yang sedikit yang berubah bentuknya, maksud bentuk di situ adalah berubah bau, rasa, sifat. Nah ya, itu yang tidak boleh dipakai untuk bertaharah. Karena ada juga, saya pernah melihat, loh buka keran tahu-tahu kok jadi butek airnya, loh ini nggak sah wudhu, loh nggak ada masalah. Karena itu
tetap airnya bersifat mutlak air, cuma berubah karena ada faktor-faktor lain, mungkin karena lumpur. Pernah nggak setelah bersih, kita tahu ya, air pump, termasuk air pump, ya, tiba-tiba kita buka hitam, padahal biasanya bening kan? Nah, itu enggak apa-apa, itu sah, karena itu bentuknya ya memang betul mutlak air, gitu ya Pak ya. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan, oh ini berubah warna ini, atau kita cium baunya, biasanya kan tidak bau lumpur, tiba-tiba bau lumpur, ya nggak apa-apa, itu bukan najisnya yang membuat merubah tersebut, gitu ya. Ya. Kemudian mereka, para ulama sepakat bahwa berwudu dengan air dengan bentuk apapun bisa dipakai berulang-ulang. Satu kali wudu selama tidak batal masih boleh dipakai sholat berulang-ulang. Sepakat ijma. Ya. Nah. Tapi bagaimana kalau seseorang ingin memperbarui wudunya setiap kali dia hendak sholat? Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Tapi kalau hukum, satu kali wudu selama kita merasa tidak batal wudunya, boleh berulang-ulang untuk dipakai sholat. Ya. Mereka sepakat akan tidak bolehnya mandi wajib dan wudu dengan minuman semacam ini berasal dari buah-buahan. Itu sudah kita bicarakan tadi. Kemudian yang ke-10, mereka sepakat bahwa berwudu dengan air yang berubah sifatnya karena lama tertutup suatu wadah. Ya. Jadi air yang di sini katakan air ajin. Air ajin ini yang berubah sifatnya karena lama tertutup di suatu wadah. Selama tidak ada najis yang masuk ke dalamnya, tetap sah. Tetap sah. Ya. Ibnu Sirin bersendirian mengatakan tidak boleh berwudu dengannya, tapi ijma mayoritas mengatakan tetap sah. Contohnya apa? Air tempayan mungkin sekian lama nggak dipakai. Katakanlah mungkin air tempayan itu kita simpan 1 bulan, ya. Kemudian kita buka, kita pakai wudhu, karena mutlaknya airnya tetap air. Dia tidak bisa dirubah kecuali kalau sudah termasuk benda asing tadi yang sudah merubah, ya. Nah, kemudian mereka sepakat bahwa jika air sedikit maupun banyak kemasukan najis, lalu najis itu merubah rasa atau warna atau bau, maka air itu menjadi najis. Ya, ini pelajaran lama sebenarnya. Tapi karena ini kita sedang berbicara ijma, bukan masalah persoalan masalah air, ijma'nya yang kita bicarakan, gitu ya. Ya. Kemudian mereka sepakat bahwa air dalam jumlah banyak, seperti air sungai, air laut, atau semacamnya, ya, jika najis masuk ke dalamnya namun tidak sampai merubah rasa bau atau air itu, maka hukumnya seperti sebelumnya, yaitu suci. Sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Ya, mungkin kalau kita tidak mengerti, loh, ini air, saya lagi wudhu, tahu-tahu kotoran manusia lewat di sebelahnya gitu. Ya, tetap saja itu dihukumi suci. Karena nggak mungkin kan air sungai dirubah oleh kotoran manusia sekian itu. Mau berapa orang kan? Dan umumnya memang di beberapa daerah itu mereka punya WC itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma nanti ada tidak boleh kencing di air tergenang nggak boleh. Nanti baru terjadi ikhtilaf, bagaimana kalau kencing di kolam renang, apakah air itu masih jadi sah atau tidak? Karena itu air tidak mengalir, air diam, itu nggak boleh dikencingin, ya. Tapi kalau kita mandi biasanya mandi di kolam renang, yakin nggak itu nggak ada dikencingin?
Ya kan? Iya, umumnya ya kan? Beda. Iya. Baik, mereka sepakat bahwa air bekas minum hewan, perhatikan nih, air bekas minum hewan yang halal dimakan suci, sehingga boleh diminum dan boleh digunakan wudhu. Ya, tapi nanti bapak-bapak akan bertanya bagaimana tentang kucing. Dalam satu sisi, kucing itu kata Rasulullah SAW itu adalah hewan yang ada di sekitarmu dan tidak najis. Dari keumuman dalil, perhatikan, dari keumuman dalil binatang buas yang dilarang untuk dimakan, yang menjilatnya itu, tapi kalau kucing yang menjilat tetap suci. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Beda dengan anjing. Kalau anjing memang sudah diharamkan, umpama najisnya kita sudah tahu. Atau hewan-hewan yang haram dimakan. Kalau dia menjilat air tersebut atau minum air tersebut, tidak boleh dipakai. Nah, tapi kita khususkan tentang kucing. Kalau kucing tidak najis. Jadi kalau kucing habis minum airnya, boleh dipakai wudhu. Kenapa? Karena sudah datang dalil tentang kekhususan tentang itu. Kita buka hadisnya lagi. Sementara hadis ke-13. Coba Bulughul Maramnya dibuka. Siapa yang bawa? Ya. Silakan. Ya, mohon maaf, ini sambil terbatuk-batuk. Coba, itulah dalil yang menjadi perbedaan. Tapi ini masalah air loh ya, kita bicarakan, bukan masalah kucingnya ya. Bukan kotorannya. Kalau kotorannya anak tahu ini tidak perlu terlalu diributkan. Ini ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak. Tapi ini masalah air yang dijilat oleh kucing. Nah, gitu. Karena di sini mereka sepakat bahwa air bekas minum hewan yang halal dimakan adalah suci. Ya, sehingga boleh diminum dan boleh digunakan berwudu. Ya kan? Dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda tentang kucing, bahwasanya ia tidak najis, hanya ia sebagian daripada iya. Ya, Rasulullah SAW sudah bersabda, kucing itu tidak najis. Dengan sendirinya dia ada di sekitarmu. Ada bijana dijilat kucing, airnya tetap sah. Sekarang mendahulukan sebagian anggota wudhu, mengusap dan mencuci dalam wudhu. Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang mencuci anggota wudhu yang kiri lebih dahulu sebelum yang kanan, ya, maka dia tidak perlu mengulangi wudhu. Karena memulai yang kanan itu hukumnya sunnah. Ya, tapi perlu ada catatan. Kenapa pula lah menyelisih sunnah yang kita sudah tahu memulai dengan yang kanan dulu? Tapi mungkin ada orang yang lupa. Dia mulai kiri dulu, baru teringat, maka tidak perlu mengulang. Ya. Tolong ini dikasih catatan-catatan yang perlu. Jangan sampai setelah ngaju, saya memulai dari kiri dulu. Ini mengada-ngada ini namanya. Ya, bukan. Sunnahnya kita tetap sudah tahu memulai dari anggota yang kanan dulu. Tapi kadang-kala kita bisa lupa, Pak. Lupa kita sudah mulai kiri. Apalagi air mungkin sangat terbatas. Ya sudah, nggak usah diulang. Dan ini sudah menjadi ijma. Ya.
Tapi kalau kita sudah tahu hukumnya yang sunnah adalah memulai yang kanan, ya janganlah pula setelah dapat dalil ini terus kita katakan nggak apa-apa kalau itu saya mau mulai dari kiri aja. Wah, tidak seperti itu, ya. Kemudian mereka juga sepakat bahwa setiap orang yang sudah menyempurnakan taharahnya kemudian mengenakan kuf, lalu dia berhadas, maka dia boleh mengusap kedua kufnya sebagai pengganti mencuci kaki dalam wudhu. Kuf itu penutup kaki. Bisa jadi sepatu, bisa jadi kaos kaki, pokoknya penutup sepatu, penutup kaki. Cuma ada catatan dalam bab fikih. Ini yang saya bicarakan ijma. Ijma'nya apa? Yang sudah menyempurnakan taharah kemudian mengenakan kuf, dia berhadas maka dia tidak perlu membuka kufnya. Tapi syarat dalam hukum fikih sebelum memakai kuf itu adalah dia harus bersuci dulu. Ya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Dan juga itu ada aturan. Bagi pemukim hanya diberi waktu sehari semalam. Adapun bagi musafir 3 hari 3 malam. Itu bedanya. Ya, itu tentang bab mengusap kuf. Adapun di sini adalah pembicaraan ijma'nya, kalau kita sudah bersuci dalam keadaan kuf tersebut udah pakai, tapi sebelumnya sudah bersuci dulu, maka tidak perlu dilepas. Bagaimana nanti kalau kencing dan berak? Tetap dibawa, tetap masuk WC, ya, masuk WC juga kencing ataupun berak tetap harus dipakai kufnya. Ya, kalau kaos kaki kan jadi masalah sekarang. Kalau kaos kaki itu kan dia menyerap, basah kan. Adapun kuf kan seperti sendal, sendal apa? Sepatu ya, biasa kuf itu tertutup, Pak. Kuf. Maka kalau dalam bab haji tidak boleh mengenakan kuf. Kalau sendal boleh. Ya, karena kaki tidak boleh tertutup bagi laki-laki dalam bab haji ataupun umrah. Ya, nanti ada bab lain lagi kita bicara itu. Tapi ini kan kita kembali karena sudah terbaca, mau nggak mau harus jelaskan. Ya kan? Nah, setelah kita bersuci, sudah memakai kuf tadi, penutup kaki tadi, tidak perlu buka. Cukup diusap di atasnya, tidak diusap bawahnya. Ya, karena Ali radhiyallahu anhu berkata, kalau kita terima agama dengan akal, bagian bawah ini aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Ini hukum. Kok yang kotor bawahnya kok diusap atasnya? Kita nggak boleh menentang apa yang sudah datang kepada kita dalil secara contoh Rasulullah SAW. Ya, karena nggak semua harus pakai akal, ya. Tapi akal harus tunduk dengan hukum, itu maksudnya. Nah, kapan batalnya kuf ini? Apabila sudah lewat waktu dengan sendirinya sudah tidak berfungsi lagi, ya, atau janabat. Janabat itu junub. Kalau sudah junub dengan sendirinya sudah batal, harus buka, nggak boleh lagi dipakai, ya. Karena kalau ketika dia mandi, nggak boleh dia mandi pakai kuf. Yang boleh wudhu dengan pakai kuf, cukup diusap. Tapi kalau sudah berjunub, berarti dia harus meratakan air ke seluruh tubuhnya, termasuk kakinya. Jadi nggak boleh pakai kuf mandi. Ya, kalau wudhu boleh. Ini ijma, ini kesepakatan. Ya. Kemudian mereka sepakat bahwa jika seorang berwudhu lengkap, kecuali dia belum mencuci kedua kakinya, masukkannya ke dalam kuf, maka dia sudah dinyatakan suci. Ya. Kemudian mereka sepakat bahwa jika seorang musafir membawa air, namun dikhawatirkan akan kehausan jika dia mempergunakan air tersebut. Ya. Kalau airnya dipakai bersuci, maka dia boleh menyimpan airnya untuk diminum
dan dia boleh bertayamum. Kalau pakai akal gimana? Saya kan lebih mementingkan untuk Allah. Loh, ini aturan. Ya. Kalau kita cuma punya air sedikit, hanya cukup untuk diminum, kenapa paksakan air itu untuk dipakai wudhu? Ya cukup dengan tayamum, karena kita hanya memiliki air untuk diminum. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian mereka sepakat bahwa tayamum dengan menggunakan tanah yang berdebu adalah sah, walaupun tidak nampak tanahnya. Sepakat. Jadi bapak-bapak nggak usah bawa tanah, karena sa'id itu sendiri diartikan bisa debu, bisa tanah. Tanah yang mana? Yang nempel pada satu benda, walaupun mata kita tidak melihat. Ya. Karena sebagian orang yang dikatakan tanah, dia bawa-bawa tanah. Ya, dulu-dulu gitu ya. Ketika dia mau tayamum, iya bawa tanah dia. Padahal itu menyusahkan. Kenapa? Karena dia anggap tanah adalah tanah yang ada di bumi tadi. Padahal sa'id itu sendiri bukan termasuk tanah aja, tapi debu juga termasuk sa'id. Inilah kita harus tahu ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ya jadi repot. Betul kan? Kecuali paham-paham lain ya, saya nggak ikut campur. Ada juga dia bawa tanah dari satu daerah, mungkin itu kita tidak termasuk itu, keluar daripada syariat ya. Tapi syariat yang suci ini mudah. Ya, tidak ada kesempitan dalam agama, dan agama ini mudah. Allah turunkan Al-Quran untuk memudahkanmu, kata Allah, bukan untuk menyusahkanmu. Jadi hukum-hukum yang kita baca ini pasti mudah. Ya. Kemudian mereka sepakat bahwa siapa saja yang bersuci dengan air sebelum masuknya waktu sholat, maka taharahnya dinyatakan sempurna. Ya. Karena tidak ada syarat untuk berwudu atau taharah harus masuk waktu. Sepanjang waktu sah. Sebelum sholat kah? Atau dari pagi kah, kita mau sekian jam lagi kita mau sholat, tapi kita sudah wudu dulu, tidak membatalkan, karena itu bukan menjadi syarat sah masuk waktu. Kalau sholat harus syarat sahnya masuk waktu. Contoh kemarin ada yang nanya, Masya Allah, inilah ilmu. Ustadz, saya boleh nggak jamaah aja jam 11? Karena saya mau berangkat. Jam 11 saya tarik. Zuhur sama asar. Nggak boleh. Kenapa? Syarat sah sholat itu salah satu. Maka ada kalimat, apabila Rasulullah SAW ingin mengadakan perjalanan, dan matahari sudah tergelincir. Artinya apa? Sudah masuk waktu. Selama ini saya begitu, Ustadz. Astagfirullah. Ya sudah, mau diapain? Yang lalu ya sudah. Oh, rupanya karena safar dianggapnya jam 11 dia udah siap. Dia gabung itu. Zuhur dan asar lalu dia berangkat. Mau diapain? Ya sudah, lalu mau diapain? Ya sudahlah, mohon ampun sama Allah. Ya, mohon ampun kepada Allah. Nggak ada juga hukum harus ngulang kan? Karena dia tidak tahu. Nah, maka syarat sah sholat beda dengan syarat sah wudhu. Kalau wudhu ya walaupun belum masuk waktu ya sepakat boleh kita berwudhu dulu. Ya. Jangan sampai nanti harus masuk waktu dulu, zuhur baru wudhu. Lah, itu tidak termasuk di dalamnya. Ini contoh-contoh yang kadang-kadang karena tidak sampainya ilmu, orang sudah yakin bahwa oh kalau safar berarti kan boleh menjamak. Ya kan? Nah, satu kejadian. Kejadian yang lain, ya Masya Allah, apa boleh buat? Belum, baru niat berangkat dia udah kosor. Beda dengan
masalah-masalah yang sudah terjadi. Kalau memang sudah dijamak lalu tidak jadi berangkat, maka nggak apa-apa, nggak usah ngulang. Tapi ini masalahnya baru niatnya mau berangkat udah dikosor, ya kan? Padahal dia masih dalam mukim. Padahal berulang-ulang sudah kita katakan syarat untuk mengkosor safar. Safar itu harus diniatkan dan harus ada jarak tempuh. Bukan jarak waktu, jarak tempuh. Minimal 3 parsang atau 1 parsang. Ini sudah kita bahas kemarin. Ini perbedaan-perbedaan yang tidak menjadi pembahasan, tapi ini menjadi ijma. Jadi harus sah, ya, bahwa siapa saja yang bertayamum lalu mengerjakan sholat, kemudian dia mendapat air setelah habisnya waktu sholat, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Saya pertekankan yang ijma'nya, ya, habis waktu sholatnya, maka dia tidak mengulang. Tapi kalau belum habis waktu sholatnya, ada ikhtilaf, maka tidak dimasukkan dalam ijma. Yang rajih mana? Ya pilihannya kita sudah tahu. Kalau kita sudah melakukan dengan tayamum, dan dengan tayamum kita sudah sholat, sekalipun belum habis waktu, tetap sholatnya tidak perlu diulang. Tapi karena dalam masalah ini ada perbedaan, tidak dimasukkan dalam kitab ijma. Ijma'nya apa? Kalau sudah habis waktunya, ya sudah, nggak usah ngulang. Padahal dia sholat dengan tayamum, gitu ya. Kemudian mereka sepakat bahwa siapa yang bertayamum dengan benar, kemudian dia mendapatkan air sebelum dia mulai sholat, maka tayamumnya batal, sehingga dia wajib berwudu, bersuci dengan air dan mempergunakan itu baru dia sholat. Ya, saya ulangi, kita sudah tayamum nih, tapi belum sholat, tahu-tahu ada air, ya udah, tayamumnya tidak bisa boleh dipakai lagi. Harus wudu, kan air udah ada. Yang tadi yang menjadi ijma sudah sholat dengan tayamum dan sudah pula habis waktunya, baru menemukan air, maka sah sholatnya, tidak perlu ulang. Tapi ini belum mulai sholat, kita tayamum, belum sholat, ya tiba-tiba sebelum waktu sholat kita udah ketemu air. Ya nggak boleh pakai tayamum lagi, harus dengan air, wudu. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan air, dan ini ijma, ya. Kemudian mereka sepakat bahwa orang yang bersuci dengan air boleh mengimami orang yang bersuci dengan tayamum, ya, atau sebaliknya. Ya, mereka sepakat bahwa siapa yang bertayamum untuk mengerjakan sholat wajib di awal waktu, kemudian dia melewati air namun dia tidak berwudu, kemudian dia berjalan sampai ke tempat yang tidak ada air, maka dia harus mengulang tayamumnya. Hal itu dikarenakan tayamum pertamanya batal karena tadi dia melewati air. Itu bedanya, ya. Nah kemudian bagaimana kalau pertanyaannya begitu ketemu air, ya dia semestinya wudhu aja, gitu kan ya, untuk menyimpan, nanti khawatir tidak dapat air. Tapi ini kan hukum tidak selalu seperti itu, ya kan, tidak selalu seperti itu. Nah oleh karena itu perlu kita ketahui, kan orang sakit biasanya tidak boleh mempergunakan air, dia dengan tayamum, tapi dia imam, ya dia tetap boleh mengimami makmum yang berwudu atau sebaliknya, gitu ya. Kenapa? Karena pengganti wudu itu adalah tayamum, pengganti. Kalau kita sudah bicara pengganti, maka berlakulah semua hukum-hukum yang terkait dengan wudu, ya. Kemudian
Sedikit lagi ya, saya habiskan babnya dulu. Mereka sepakat bahwa air dalam jumlah banyak seperti, belum, itu sudah lewat. Mereka sepakat bahwa jika seorang laki-laki mimpi maksudnya junub ya, atau melakukan jima, mimpi atau bersetubuh, namun dia tidak mendapatkan air ketika dia bangun, maka dia tidak wajib mandi. Ya. Artinya bagaimana? Dia mimpi atau jima, tapi dia tidak mendapati air, maka dia tidak wajib mandi. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, air untuk air. Mungkin bahasanya agak berat ya. Saya yang jelaskan bahasa saya. Bisa saja mimpi atau jinak, tapi tidak keluar mani. Ya. Maka kalau dia tidak lihat air, tidak jelas, maka tidak wajib mandi. Nah, bagaimana kalau hadis-hadis yang mengatakan apabila sudah bertemu di antara dua kemaluan, walaupun tidak ini wajib mandi. Nah, ini tidak dimasukkan dalam ijma. Tentu di dalam ikhtilaf. Ya. Nah, ijma'nya seperti itu. Jadi umpama saya perkecil lagi, Bapak mimpi Pak, mimpi bersetubuh, ya, mimpi bersetubuh, bisa nggak keluar air mani tanpa mimpi? Bisa dong. Bagaimana? Bisa Pak, bisa. Karena capek, tahu-tahu kita lihat ada lendir, air mani keluar. Tidak mesti mimpi bersetubuh loh Pak. Ya. Apa bapak-bapak belum pernah? Ya kan? Atau katakanlah dalam kita ini nggak merasa mimpi, tapi tahu-tahu udah basah. Ayo. Maka di sini kalimatnya sangat jelas. Apabila seorang lelaki mimpi, ya mimpi junub, atau keluar air mani dengan mimpi ataupun tidak, kan dia lihat air. Nah, kalau sudah lihat air wajib mandi. Bagaimana kalau dia mimpi tapi tidak ada air? Nah, maksudnya tidak ada bekas ini, padahal dia mimpi bersetubuh, perlu mandi nggak? Kan nggak lihat air, gimana? Mimpi bersetubuh tapi tidak keluar air mani, maka dengan sendirinya tidak wajib mandi. Sebaliknya, tidak mimpi bersetubuh Pak, tapi sudah keluar air mani, ya wajib mandi. Ya. Dan mereka sepakat najisnya kencing manusia. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Sepakat bahwa kencing itu najis. Gimana kalau obatnya kencing pakai minum? Kan ada yang minum kencing. Najis kok diminum. Nah, kalau kencing unta beda lagi. Ya, kencing unta itu boleh diminum. Ini yang saya bicarakan kencing manusia. Ya. Kalau kencing unta boleh diminum, Pak. Kencing unta itu adalah untuk obat. Baik, nanti kita akan bicarakan masalah hadisnya. Ini kan masalah ijma dulu. Apa baru dengar? Masya Allah. Kencing unta itu boleh diminum. Bapak kalau pergi ke satu daerah di Arab, di situ ada tambatan unta. Di situ khusus dijual kencing unta. Khusus. Kita waktu itu nggak ke sana. Waktu 2019 kita diajak ke sana. Ada khusus susu unta sama kencing unta. Itu. Untuk apa? Memang diminum. Kencing unta itu boleh diminum, dalil. Dan itu bisa untuk dipakai pengobatan. Susu dan kencing unta.
unta, ya. Tapi ini kencing masalahnya. Nah, kalau sudah ada dalil, tidak boleh bantah dalil. Adapun kita merasa kok ini masalah lain ya. Tapi yang penting dalil. Yakini dulu itu. Ya, bahwa itu ada dalilnya dan insya Allah nanti saya buka. Kita teruskan. Mereka sepakat bahwa keringat orang junub dan wanita haid adalah suci. Tidak ada berpengaruh apa-apa. Ya. Contohnya kita lagi junub, bersentuh kepada sahabat lain, bersentuhan, kena keringat, ya tetap aja suci. Karena itu tidak memberi junub, tidak menjunubkan. Orangnya yang sedang junub, bagaimana kalau dia bersentuh? Ya nggak apa-apa. Ya, tidak, mandi dulu baru nyentuh, nggak. Loh, emang najis apa? Jadi keringat orang yang junub ataupun wanita haid, bagaimana wanita haid? Setiap suami pasti akan menyentuh wanita haid, yaitu istri yang sedang haid. Ya nggak apa-apa, ya, tidak membuat najis, tidak membatalkan wudhu, ya. Bahkan Rasulullah SAW untuk membantah Yahudi, ya, karena para Yahudi tidak mau makan bersama istri yang sedang haid, ya, maka Rasulullah sengaja beliau makan bersama istri, bahkan istri beliau pernah bertiduran di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah makan bekas gigitan istri-istri beliau supaya membantah Yahudi itu bohong. Gitu ya. Sebentar setelah ini kita buka dalilnya, insyaallah ya. Baik. Segitu dulu ya. Yang akan datang bab tempat-tempat yang boleh sholat di situ. Yang jadi ijma apa? Yang diikhtilaf apa? Ya. Tempat apa saja yang boleh yang dipakai sholat. Gitu. Sementara kita buka dalam bab taharah tadi. Bab haid. Sampai begitu itu untuk membantah orang-orang Yahudi ya. Coba. Coba kita buka hal-hal yang boleh ketika wanita sedang haid. 155, 156 dan 160. Silakan Pak Basuni. Ya, 155, 156, 160. Hadis nomor 155. Dari anak bahwasanya kaum Yahudi apabila seorang perempuan di antara mereka berhaid, mereka tidak makan bersama-samanya. Maka sabda Nabi SAW, lakukanlah segala sesuatu sebagai bersetubuh. Yahudi nggak mau. Ya, Yahudi nggak mau makan sama istri yang sedang haid. Dianggapnya kotor. Ya. Padahal semua boleh kecuali bersetubuh. Bersetubuh pun di tempat yang keluar haidnya. Kalau di tempat lain ya, artinya dubur haram ya. Tapi bagaimana kalau ditutupi kain dulu? Boleh nggak? Teruskan hadisnya. Hadis nomor 156. Dari Aisyah, ia berkata, pernah Rasulullah SAW menyuruh saya berkain
sahaja. Lalu ia tentukan badannya dengan badan saya, padahal saya berhaid. Keterangan muttafaq alaih. Riwayat ini memberi arti bahwa seorang boleh lakukan terhadap istrinya yang dalam haid. Semua yang suami halal melakukan kepada istrinya kecuali bersetubuh atau jima. Karena sini udah dewasa semua, mungkin istri sedang haid, tapi seorang laki-laki ingin melakukan bersetubuh, tetap kan mau dikeluarkan, boleh menyentuh badannya. Yang penting tidak pada apa namanya? Nah, kemaluannya, tidak pada kemaluannya, karena ayat sudah dengan tegas mengatakan tidak boleh. Hadisnya sudah tegas mengatakan tidak boleh. Tapi bagaimana seorang laki-laki ingin mengeluarkan ininya lah, nafsunya gitu, birahinya. Dia boleh menyentuhkan badannya. Iya, yang tidak boleh itu pada kemaluannya. Itu dengan tegas Allah juga sudah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sampai mereka mandi dulu, sampai suci. Coba baca. Atau baca yang 160-nya dulu hadisnya. 157. Dari Ibnu Abbas. Ya. Enggak, 160 langsung, 160. Langsung 160, 157 itu nanti bersedekah, itu beda lagi. Itu terbantah nanti, ada khilaf. Tidak menjadi ijma'. Coba. 160 dan Muadz bin Jabal. Bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang halal bagi seorang laki-laki terhadap perempuannya, padahal dia berhaid. Maka sabdanya, apa yang di atas kain? Apa yang di atas kain maksudnya apa? Tidak pada kemaluannya. Itu bahasa halusnya. Ya, tidak pada kemaluannya. Di atas kain karena pakai kain dulu. Ada penghalang supaya jangan sampai terjadi kemaluan bertemu dengan kemaluan. Itu maksudnya. Ya, adapun yang tadi mau dibaca oleh Pak Basuni hadis 157, walaupun sebagian mengamalkan, tapi dengan sendirinya sudah terbantah dengan surat 2 ayat 222 tadi. Memang di sini ada ya bersedekah dengan setengah dinar. Coba baca 157. Tapi ayatnya kita baca dulu semestinya. Ya, hadis dulu lah. Terserah. Al-Baqarah 222. Ayat 122. Enggak, 222. Surat 2 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Iya. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, menyukai orang-orang yang sucikan diri. Iya. Tempat yang diperintahkan apa? Kemaluan. Tidak boleh dubur, haram. Ya, tempat yang diperintahkan Allah adalah kemaluan. Itu. Nah, bagaimana kalau lagi haid? Tidak boleh. Bagaimana hadis 157 tadi? Ayo. Hadis 157. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW tentang orang yang setubuhi istrinya padahal ia dalam haid. Sabdanya, ia mesti bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Keterangan. Haid ini tidak sah dan tidak terlihat. Hadis yang sahih di dalam
hal tersebut. 2. Bercampur dengan negeri yang di dalam teks menurut ayat 2 atau 22 Al-Baqarah haram. Nah, udah. Karena sudah terbantah dengan ayat yang dengan tegas Allah mengatakan, jangan kau dekati mereka sebelum mereka suci. Suci ini pun ditandai dengan mandi besar. Harus mandi dulu. Ya, dan wanita lebih tahu. Dalam bab haid nanti kita akan berbicara, malah sudah kita bicarakan adanya tanda cairan putih. Ini semua wanita lebih tahu, ya. Tapi tetap yang kita ambil ijma'nya tadi adalah masalah-masalah yang sepakat para ulama, ya. Nah, adapun tentang junub, ya. Apakah itu menjadi ijma' orang junub itu boleh menyentuh Quran atau tidak? Apakah boleh masuk masjid atau tidak? Itu semua tidak menjadi ijma'. Karena apa-apa yang menjadi ikhtilaf di kalangan ulama, kita tawakuf. Ya, mau milih salah satu pendapat tentu dengan mana yang lebih condong yang bisa kita ikuti, mana yang lebih kita tenang untuk kita amalkan. Wallahu a'lam. Ini dibutuhkan ilmu. Enggak setiap orang boleh berijtihad. Maka fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang lebih tahu. Ya, ketika Abu Malik Kamal As-Said Salim menyusun bab ini, setelah memasukkan seluruh dalil yang ada, terakhir apa kata beliau? Saya tawakuf dalam masalah ini. Abstain kalau bahasa kita. Tidak mengambil sikap. Ya, kalau bahasa kita terserah. Kamu memilih mana? Gitu. Baik, segitu dulu. Kita beri waktu secukup waktunya. Ya berapa? Tergantung di sini. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tayamum, Ya. ada orang ustaz bahkan di masjid kita tiap Ya. Rabu itu masalah fikih Iya. khusus masalah ini, Iya, tayamum. bahwa tayamum itu dilakukan hanya untuk sekali sholat. Iya. Tidak boleh untuk sholat berikutnya. Nah, begini, kalau saya kan sudah katakan kita sedang bahas ijma, tapi itu tidak termasuk ijma. Ada yang mengatakan setiap kali dia mau sholat harus tayamum, ada yang mengatakan cukup satu tayamum sebagai pengganti wudhu. Ada ikhtilaf. Kalau di mazhab Imam Syafi'i memang namanya kitab Imam Syafi'i, harus ngulang. Tapi kalau di mazhab jumhur mengatakan tidak. Saya tunjukkan dalilnya, ya. Baik, 148. Hadisnya lemah. Nah, kenapa dalam kitab Imam Syafi'i dimasukkan? Ya kita kan tidak boleh mencela. Ada sebagian hadis, sebagian mensahihkan dan mengamalkan, sebagian lagi mendhaifkan dan meninggalkan, maka tidak termasuk ijma. Silakan. Hadis 148-nya kita baca dulu. Hadis 148 dari Ibnu Abbas, ia berkata, menurut sunnah bahwa tidak boleh seorang sholat dengan tayamum melainkan satu sholat saja. Kemudian dia bertayamum buat sholat yang lain. Nah, bagaimana kalau itu saja yang Bapak baca, tapi belum baca keterangan dan dalilnya? Coba teruskan dulu. Diriwayatkan oleh Al-Fatih dan Isnad yang sangat lemah. Sangat lemah. Ya. Diriwayatkan kalau Daraqutni, hadis ini sebenarnya dhaiful jidan. Sangat lemah. Tapi sebagian kitab mengamalkan dan memasukkan dalil ini.
ya kita tawakuf. Kenapa? Karena ini kita tidak bicara masalah ijma di situ, tapi ada ikhtilaf. Bagaimana kita bersikap? Ya tergantung saya ini bermazhab apa. Kalau saya lebih condong kepada bermazhab Syafi'i, ya maka saya mengulang setiap kali saya mau sholat, saya tayamum lagi. Tapi karena sebagian ulama mengatakan cukup sebagai pengganti. Pengganti wudhu itu, tayamum itu pengganti. Maka sekian sholat pun boleh diamalkan. Seperti fatwa mazhab Imam Ahmad ya. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, cukup bab tayamum ini, nanti saya share ke Bapak. Cuma yang saya inginkan setelah saya share pendapat ini bukan berarti untuk kita membantah-bantah. Ya kan? Karena kita kan namanya saya sudah katakan, siapa yang mau ngaji fikih sudah siap untuk bersikap toleran kepada sahabat yang lain. Karena ini ikhtilaf akan pasti terjadi. Oleh karena itu Qatadah berkata, barang siapa yang tidak memahami ikhtilaf yang ada di kalangan ulama, maka dia tidak mencium fikih di batang hidungnya. Terjadi ikhtilaf. Tidak masuk, maka tadi saya tidak bahas masalah ini. Karena apa? Ini masalah ijma, bukan masalah ikhtilaf. Ya. Nah, maka kalau dalam bab tayamum, karena hadis ini ada yang melemahkan, ya otomatis tidak diamalkan. Cukup sekali tayamum, karena tayamum adalah sebagai pengganti wudhu, boleh dipakai sekian sholat. Ya. Baik, nanti saya akan share. Ya, insya Allah. Ayo, lagi yang lain siapa mau tanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya bacakan. Syarat untuk mempergunakan tayamum ada dua. Pertama, tidak boleh menggunakan air, dan kedua, tidak menemukan air. Dia di golongan apa? Ya, kalau dia masih mampu menggunakan air, harus menggunakan air. Itu Pak. Ya. Nah, kapan dia boleh menggunakan tayamum? Ketika dia tidak mampu menggunakan air dan tidak menemukan air. Ini tolong, ini diperhatikan ya. Hukum tayamum di pesawat. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai hukum tayamum di pesawat. Beliau menjawab, jika mungkin untuk tayamum di jok pesawat, silahkan tayamum. Jika tidak mungkin, misalnya tidak ada debu, maka penumpang boleh sholat meskipun tidak bersuci sama sekali. Jika dia mampu bersuci dengan air, maka dia mesti bersuci dengan air. Contoh, kita pergi ke pesawat, apalagi ya Bapak-bapak tahu, itu kecil, repot banget, apalagi itu kalau kita basah-basahan itu suka diomelin sama ini apa pramugarinya itu. Apa kalau wudhu kan basahin itu kan untuk umum. Dengan darurat seperti ini, maka beliau memberikan fatwa ya cukup dengan tayamum. Ya, keterangan lain. Nah ini saya bacakan, walaupun ini saya share ya, karena sudah ditanya. Nah, ini Pak, dengerin ini Pak. Ya, juga orang yang tidak bisa wudhu dan tayamum karena uzur syar'i. Contohnya orang yang lumpuh kaki dan tangannya, sementara tidak ada yang bisa mewudukannya atau mentayamumkan. Dengan kata lain, kalau pertanyaan Bapak tadi, kalau masih ada orang yang bisa mewudukan, itu lebih utama, ya kan? Maka dia boleh sholat tanpa bersuci jika dikhawatirkan bisa habis waktu sholat apabila ditunggu. Ya, itu tidak apa. Udah ambil ya. Termasuk mereka yang berada di dalam pesawat ini sudah memungkinkan ya. Jika tidak memungkinkan berwudu dengan air dan juga tidak bisa menggunakan air, sementara air hanya cukup untuk diminum di pesawat tersebut, maka dia tidak boleh berwudu. Baik. Ini terakhir mau saya bacakan
pendapat kapan dibolehkan untuk tayamum. Karena tidak mendapatkan air, khawatir tidak bisa menggunakan air. Itu sudah jelas. Cara lengkap sebab yang ini tidak ada air untuk tidak ditemukan air, ya. Atau dia memiliki luka atau penyakit yang tidak boleh menggunakan air, ya. Sedangkan pendapat yang rajih di sini sudah dikatakan dia boleh menggunakan 1 kali tayamum cukup untuk sekian kali sholat. Dah, ini pendapat jumhur. Tapi kalau kita bicara kepada sikap kitab, ya kita harus tawakuf. Kita nggak boleh terlalu keras kepada saudara-saudara kita. Bagaimana kalau ada yang mencontohkan sampai siku? Nah kan? Pernah lihat nggak? Ada yang mencontohkan 2 kali tepukan. Ini semua terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Padahal rajihnya apa? Yang kita pahami sekali tepukan sudah cukup untuk 2 anggota. Dan tidak perlu sampai siku. Karena yang mengatakan sampai siku itu hadisnya lemah. Begitu Pak ya? Ya. Apa lagi? Ya, silakan. Ya. Itu kita mengerjakannya setelah azan, Ya. atau sebelum azan. Kalau sunnah fajar setelah azan. Nah, yang kata Rasulullah SAW itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudah masuk waktu, sudah azan, qobliyah, dah lebih enak. Qobliyah subuh itu adalah sunnah fajar. Ya Pak ya. Jadi ulama mensepakatinya mengatakan kalau kita masukkan sebelum, perhatikan, sebelum azan dia masuk kepada bab sholatul lail. Dah, apa mau disebut sholatul lail atau mau disebut nafilah atau mau disebut dengan tahajud, silakan. Yang penting dia belum masuk waktu. Tapi kalau sudah masuk waktu, itu sudah namanya, kalau nggak qobliyah, ya 2 rakaat sunnah fajar. Yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu Pak. Jadi mudah. Kadangkala kita ini ribut dengan bahasa. Fajar. Ya fajar itu sebenarnya sudah terbit. Terbitnya fajar. Nah, sudah muncul, sudah. Berarti masuk sudah waktu subuh. Barulah kita kerjakan. Sekalipun terlambat bangun. Bapak mau bangun jam berapapun, tetap sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena ini kita tidak mempergunakan akal, tapi mempergunakan dalil. Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, beliau terlambat bangun. Matahari sudah meninggi. Tetap beliau salat sunnah dulu, baru kemudian iqomah, baru kemudian salat subuh. Coba kalau pakai akal, loh saya udah telat, masa mau sunnah juga, padahal wajib aja udah telat. Ya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena sudah datang dalil dan contoh. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak belum masuk waktu, namanya salat lail, salat malam. Masuk kepada bab salat malam. Tunggu selesai azan. Iya, tidak. Kalau itu tidak mesti selesai azan. Yang penting sudah masuk waktu. Kalau di negeri kita ya sudah ditandai azan. Betul? Gitu Pak. Kalau sudah masuk waktu subuh, namanya itu adalah 2 rakaat sunnah qobliyah atau sunnah fajar. Kalau belum masuk waktu atau belum azan, masuknya kepada bab sholatul lail. Dah, itu aja. Kita memahaminya sederhana seperti itu. Silakan, yang lain? Ya. Ya. Apakah ada dalilnya atau hadisnya lah? Ya. Misalnya orang kalau tepat hadiah misalnya, itu mau minum, mau makan,
Oh iya. Terus ada yang bukan mengatakan apa? Berpakaian serba hitam. Iya. Itu apakah ada dalilnya? Kalau pertanyaan kedua saya tegas bisa jawab. Itu mirip-mirip Yahudi. Mirip-mirip Nasrani. Kalau yang namanya untuk musibah itu pakai hitam-hitam, itu tasabuh. Karena tidak satu pun dalil yang datang kepada kita. Tapi tentang makan dan minum di tempat orang meninggal dan berkumpul-kumpul, itu ijtihad para sahabat mengatakan sama dengan meratap. Makanya sebagian tidak mau makan dan minum di tempat orang yang sedang. Justru sebaliknya, ya tetanggalah yang seharusnya memberikan makanan kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Bukan kita ikut makan di situ. Tapi ada rincian, apakah kita kerabat atau orang lain? Kalau orang lain, ya ngapain? Ya pulanglah makan di rumah, ngapain makan di situ, nyusahin. Kan gitu. Tapi kalau kita kerabat, umpama kita datang dari luar kota, memang itu kerabat dekat kita, ya nggak apa-apalah makan dan minum di rumah dia. Ya seperti kita lah. Kita kan nggak ada kepentingan, ya kita makanlah masing-masing di rumah, minum di rumah. Ngapain nyusahin lagi orang yang sedang bersusah-susah tadi kan? Nah, gitu Pak. Jadi hukum asalnya takziah itu adalah bagaimana karena ketika Ja'far meninggal, Rasulullah SAW memerintahkan buatkan makanan untuknya karena dia sedang ditimpa kesusahan. Bukan kita ikut nyusahin. Ya gitu ya. Ya seperti itu Pak. Tapi kalau pakaian hitam-hitam itu tasabuh Pak. Ya, tasabuh dengan orang-orang lain gitu. Iya. Ada Pak, saya juga sering lihat. Jadi nggak penting yang begitu-begitu. Bebas saja pakaian, yang penting menutup aurat. Itu syaratnya. Harus pakai hitam-hitam biar kelihatannya sedang berduka. Ya, tasabuh. Saya tegas jawab, ini tasabuh dengan agama lain. Mirip sama agama lain. Ya. Adapun kita bebas mau pakai apa aja. Ya. Silakan yang lain. Ya. Dalam isu sahabat itu yang dianjurkan rasanya salat malam. Gimana? Ya, saya tidak tahu ada dalil. Pertengahan. Ya, saya tidak tahu ada dalilnya yang sahih. Ya, gitu ya. Saya tidak tahu ada dalil. Begini jawaban saya tidak tahu Rasulullah dan para sahabat melakukannya. Ya, saya tidak temukan dalilnya bahwa Rasulullah SAW sholat mengkhususkan nisfu Sa'ban. Tidak ada. Tapi kalau saum ayyamul bid yang biasa mereka saum 3 hari, 13, 14, 15 itu sunnahnya ada. Tapi tidak mengkhususkan hanya pada bulan Sa'ban. Itu setiap saat. Tapi adapun mengkhususkan sholat di nisfu Sa'ban, saya tidak tahu Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melakukannya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Iya. Apalagi? Masih ada yang mau nanya? Apa kita sudahi? Cukup, Ustaz? Gimana, Ustaz? Cukup? Ya, Pak Ketua. Boleh nanya, dia mau nanya apa? Dah. Cukup? Sudah selesai ya? Sudah ya, Ustaz? Cukup? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.